Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai VLAN Trunking Protocol atau yang biasa disebut dengan VTP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andini Anindita dari kelas 11 TKJ 1. Untuk materi pertama, apa itu VTP? Langsung saja simak ya teman-teman. VLAN Trunking Protocol. Apa sih VLAN Trunking Protocol itu? Nah, di sini kita akan belajar dalam sebuah kasus untuk VTP-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Nah, di switch ini kita membutuhkan 100 VLAN pada masing-masing switch. Tentunya akan memakan waktu yang sangat banyak. Pada kali ini, kita akan belajar VTP agar lebih mudah untuk konfigurasinya. VTP ada dua jenis yang sering digunakan. Yang pertama dan kedua, server dan klien. Nah, untuk yang satu lagi, transparan. Untuk transparan itu jarang dipakai ya teman-teman. Yang sering dipakai adalah server dan klien. Nah, misalkan nih, kita akan konfigurasi switch, lalu sisanya adalah klien. Di sini kita konfigurasinya hanya di server. Kita bikin 200 VLAN-nya di server, yang lain tidak usah dikonfigurasi. Karena untuk VLAN Trunking Protocol ini, kita akan settingnya di server 200 VLAN. Lalu yang kliennya akan mengikuti server tersebut. Nah, jadi begitu ya untuk VLAN Trunking Protocol. Nah, untuk selanjutnya kita akan persiapan topologi VTP. Nah, untuk membuat topologi VTP, di sini kita membutuhkan 5 switch. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Jadi, begini ya teman-teman untuk topologinya. Selanjutnya, ada konfigurasi VTP. Jadi, di sini kita akan melakukan trunking antar VTP-nya terlebih dahulu. Di sini kita langsung masuk saja ke mode CLI, lalu kita akan langsung melakukan konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasinya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Lalu lakukan juga pada switch yang ini ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke CLI, lalu konfigurasikan. Bisa dilihat pada layar. Sekarang giliran switch yang ini juga. Lakukan juga pada switch yang ini ya teman-teman. Langsung saja conft, lalu ketikkan INT rank FA01 sampai 2. Lalu lakukan konfigurasi seperti di layar. Bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Lalu lakukan juga pada switch yang terakhir. Nah, di switch yang terakhir, langsung saja kita masukkan interface hanya FA0/1. Lalu kita masuk pada switch server, lalu kita akan config. Sekarang kita ke switch client, kita akan setting VTP-nya. VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123.
lakukan pada switch yang lainnya juga ya teman-teman. Lalu di sini kita set seperti tadi ya teman-teman. Pada switch server yang terakhir juga sama ya teman-teman. VTP kita exit dulu, lalu VTP mode server, VTP domain sekolahan.id, VTP password 123. Begitu untuk config-nya ya teman-teman. Pengujian VTP. Sekarang kita akan coba melakukan pengujian VTP. Langsung saja, lalu kita tambahkan VLAN 2 dan 3. VLAN 3, lalu exit. Kita cek ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada. Kita akan cek. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini sudah. Lalu kita cek di sini juga. Nah, di sini sudah. Pada switch tanpa RAN ini memang tidak mengikuti konfigurasi server, jadi dia seperti sendiri. Lalu kita cek pada yang satunya, do show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada. Kita coba hapus VLAN 2 pada switch server. Kita ketikkan no VLAN 2, lalu to show VLAN brief. Kita cek pada switch client, do show VLAN brief. Coba cek, do show VLAN brief. Sudah tidak ada ya teman-teman. Problem revision number. Oke, kita akan coba masuk ke server. Lalu kita cek do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya ada 5, atau kita itu artinya sudah mengkonfigurasi sebanyak 5 kali. Misal kita tambahkan 1 buah switch lagi dan kita coba cek ke CLI. Kita cek VTP-nya, kita end, kita show VTP status. Di sini konfigurasi revisinya 0 karena kita belum mengkonfigurasi apapun. Oke, kita lalu kita konfig, lalu kita ubah menjadi VTP mode server.
lalu VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123. Jika sudah, kita do show VLAN VTP ya teman-teman, VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisinya masih 0 ya teman-teman. Sekarang kita coba konfigurasi. Misalkan kita tambahkan VLAN 2, lalu VLAN 3, lalu VLAN 4, VLAN 5. Langsung saja ya, kita tidak usah beri nama sampai VLAN 8, lalu kita exit, cek dengan do show VLAN brief. Di sini sudah masuk VLAN yang tadi sudah kita tambahkan ya teman-teman. Nah, kita coba cek VTP statusnya, do show VTP status. Nah, konfigurasi revisinya sudah bertambah menjadi 7. Nah, kita akan coba cek di salah satu server. Kita enable conft, kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya tidak masuk karena belum kita setting ya teman-teman. Langsung saja kita akan coba hubungkan. Dari switch 4 ke switch 5. Jangan lupa kita terang terlebih dahulu interface FA0/2. Langkahnya bisa dilihat saja ya teman-teman. Oke, pada switch 5 kita juga terangkan interface FA0/1 switch port mode track. Lalu kita do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk atau kita sudah ditambahkan. Ini berbahaya ya teman-teman, karena konfigurasi lebih tinggi ini akan mengakibatkan semua konfigurasi terganti menjadi konfigurasi switch yang baru ditambahkan. Selanjutnya ada solving revision number. Oke, di sini kita akan membahas masalah yang sebelumnya terjadi pada video sebelumnya. Sebelum itu, kita akan mencopot dulu kabel ini. Nah, kita coba cek di switch 4. And conft, lalu do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya masih seperti switch 5 ya teman-teman. Oke, kita akan coba cek pada switch 5. Langsung saja ke CLI, lalu enable conft, lalu do show VTP status. Di sini konfigurasi revisinya masih 7. Kita coba tambahkan VLAN lagi. Ketikkan saja VLAN 22. Lalu kita cek do show VTP status. Di sini nambahnya jadi 8 ya teman-teman. Nah, kita akan mengubah agar konfigurasi revisionnya menjadi 0. Kita ubah dari VTP server ke VTP transparan. Lalu ketikkan saja langkah-langkahnya seperti di layar ya teman-teman.
Nah, jika sudah, kita cek lagi do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisinya menjadi 0. Oke, kita coba hubungkan kembali kabelnya. Dari switch 4 ke switch 5, kita coba cek apakah sudah keterang atau belum ya. Kita ketikkan saja do show int terang. Nah, di sini sudah keterang king ya teman-teman. Lalu kita do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya masih ikut dengan konfigurasi yang tadi. Kita ubah lagi jadi dari mode transparan ke mode server. Lihat langkahnya seperti di layar ya teman-teman. Jika sudah, kita do show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisinya menjadi 7. Hal ini karena configuration berubah mengikuti server sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh konfigurasi revision itu sendiri. Karena jika terdapat beberapa server pada sebuah topologi dan salah satunya itu lebih tinggi konfigurasinya, maka server itulah yang akan dipakai. Jadi begitu ya teman-teman pembahasan dari solving revision number. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal. Teman-teman, di sini saya sudah mencoba membuat soal dari 4 switch dan 1 buah router. Langsung saja kita akan membahas soal ini. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas contoh soal yang sudah saya buat. Pertama, kita akan mengaktifkan kabel yang menghubungkan antara switch dengan router. Oke, kita langsung saja masuk ke router CLI, lalu kita ketikkan no, lalu masuk ke enable global configuration interface FA0/0. Jika sudah, kita ketikkan no shutdown. Kita akan mencoba cek. Ini sudah aktif ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan coba menterang di antar switch agar terhubung. Oke, kita langsung saja ke switch server terlebih dahulu. Kita masuk ke CLI, lalu enter enable conft. Lalu kita ketikkan interface rank FA0/1 sampai 4. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Di sini switchnya sudah kita terang, lalu kita ke switch. Kita masuk ke CLI, enter enable conft, lalu ketikkan interface FA0/5, lalu enter, lalu switch port mode terang. Jika sudah, kita akan masuk ke switch yang terang. Kita langsung saja masuk ke CLI, kita ketikkan enable conft interface FA0/1, lalu kita switch port mode terang.
Jika sudah, kita lihat di sini kita masuk ke CLI enable conft, lalu interface FA0/1, lalu switch port mode terang. Jadi kita sudah menerang antara switch. Nah, setelah diterang, kita akan config VTP-nya. Di switch tengah, kita akan config VTP sebagai mode server. Di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan VTP mode server, lalu VTP domain sekolahan.id, lalu VTP password 123. Nah, lalu di switch yang paling kiri kita akan mengkonfig sebagai berikut. Langkah-langkahnya bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Lakukan config VTP tersebut pada semua switch. Nah, yang tengah itu server, yang tiganya klien ya teman-teman. Sekarang saya sudah mengkonfigurasikan semua switch menjadi VTP server dan VTP klien. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasikan VLAN pada VTP server. Oke, langsung saja kita ke switch tengah. Lalu kita ketikkan VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita akan coba cek do show VLAN brief. Di sini semua VLAN-nya sudah terkonfigurasi dan semuanya ada ya teman-teman. Lalu kita akan coba memasukkan interface pada masing-masing switch. Lalu kita masuk ke switch terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan interface rank FA0/4 sampai 5. Kita coba lihat lebih dahulu. Ternyata ini interface FA02 dan 3. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita coba pada switch ini 2, 3, 4 dan langsung saja interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode akses, switch port mode VLAN 10. Bisa dilihat pada layar ya teman-teman. Lalu kita lanjut interface rank FA0/4 sampai 5, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita coba lihat di sini 2 dan 3, lalu yang bawah ada 4 dan 5. Lalu interface rank FA0/2 sampai 3, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Exit. Lalu kita lanjut interface rank FA0/4 sampai 5,
switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Nah, jika sudah, kita akan coba cek terlebih dahulu dengan cara ketikkan saja do show VLAN brief. Nah, di sini IP-nya sudah masuk. Lalu kita cek masing-masing switch, do show VLAN brief. Ini juga sudah. Nah, di sini juga sudah ya teman-teman. Kita akan mencoba mengkonfigurasi IP address pada router. Lalu kita ke router, lalu kita enable config, lalu kita akan coba membuat sub interface-nya, yaitu interface FA0/0.10. Lalu kita ketikkan encapsulation.1key10, lalu IP address 10.10.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Enter, lalu kita exit. Lalu kita lanjut ke interface FA0/0.20. Lalu encapsulation.1key20, lalu masukkan IP address 20.20.20.1 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0. Lalu exit, masuk ke interface FA0/0.30. Lalu kita ketikkan encapsulation.1key30. Lalu ketikkan saja IP address 30.30.30.1 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0. Nah, kita coba cek dengan cara do show IP interface brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman untuk IP-nya. Lalu kita akan setting DHCP-nya, lalu kita ke router, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Lalu kita ketikkan network 10.10.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu ketikkan default routernya, kita 10.10.10.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8, lalu exit, lalu IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita masukkan network 20.20.20.0 dengan subnet mask yang sama. Lalu ketikkan default routernya 20.20.20.1. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu bisa exit, lalu masukkan IP DHCP full VLAN 30. Lalu ketikkan saja network 30.30.30.0 dengan subnet mask yang sama, yaitu 255.255.255.0. Lalu default routernya 30.30.30.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8.
kita akan coba cek pada PC-nya. Kita klik PC 0, lalu kita desktop IP configuration. Kita pilih yang DHCP ya teman-teman. Nah, di sini DHCP-nya sudah keluar ya teman-teman. Kita cek pada PC 2. Kita ke desktop, lalu IP configuration DHCP. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Kita coba lagi pada PC 4. Desktop IP configuration DHCP. Kita tunggu supaya sukses. Oke, setelah itu kita akan coba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 4. Nah, awal-awal memang violet, kita coba lagi agar sukses. Nah, di sini sudah successful. Kita coba dari PC 4 ke PC 2. Awal-awal violet ya, kita coba lagi. Nah, di sini successful ya teman-teman. Demikian presentasi dari saya mengenai materi VTP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.